Ya, selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Saham-saham grup finansial ini ternyata mulai rebound. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan. Kita awali dulu pergerakannya dari IHSG ya. Saya nggak usah panjang lebar bahas IHSG karena jelas sekali IHSG-nya sideways ya teman-teman. Untuk support resistance masih sama ya, 7015, kemudian sekitar 6950 supportnya. Kemudian EMA 200-nya di 6998 atau di 7000-an. Resistannya ada kisaran di 7110 sampai 7131. Jadi pergerakan tetap aja IHSG-nya. Jadi nggak usah terlalu panjang dibahas. Weekly-nya juga nggak kemana-mana ya teman-teman. Weekly-nya nggak kemana-mana dari IHSG-nya. Kita lihat dulu untuk movernya atau penggerak indeks hari ini. Ya, kita refresh dulu. Ya, memang campuran ya teman-teman. Hari ini campuran, bankingnya sebagian naik, sebagian turun, nggak kompak ya. Batu baranya masih melaju ya, harga batu bara memang membaik. Jadi big cap banking BCA-nya tutup ini, turun tipis. BRI Bank Mandiri masih naik, BNI-nya nggak kemana-mana. Terkait ini apa? Maksud saya terkait batu bara, Bian, Adaro, United Tractor semuanya hijau ya. Kemudian apa lagi nih? Konsumernya ya, konsumernya Unilever, MRT sih ini ya, Unilevernya merah. Kemudian ya campuran lah seperti itu. Terus untuk pemberat IHSG yang jelas ini GoTo ya teman-teman, masih memberatkan IHSG. Sehingga pergerakannya IHSG-nya ya naiknya tipis aja. Jadi masih konsolidasi, kita biarkan aja karena kita tidak trading IHSG. Kita adalah trading saham. Kita tengok dulu untuk pergerakan dari regionalnya. Regionalnya tadi malam Amerika bagus ya, masih melanjutkan kenaikannya. Eropanya juga, ini Eropa tanggal berapa nih? 22, ini 23. Ini kok nggak refresh ini loh ya teman-teman. Saya mesti lihat nih. Kita lihat DoFood-nya aja, DoFood-nya tipis juga. Kemudian kita nggak usah pakai ini aja. Saya nggak yakin ya, jadi mesti pakai yang ini aja deh. Karena nggak refresh sepertinya. Kita gunain yang ini aja, yang dari sini. Nah ini tadi malam Dow Jones-nya masih lanjut naik, bagus. Nasdaq-nya juga masih lanjut naik, walaupun tidak sebagus Dow Jones-nya ya. Dow Jones-nya kan higher high. SP 500-nya ini juga menuju naik. Ini Hang Seng-nya retracement, Nikkei-nya retracement menuju high-nya. Kemudian ini Eropanya, ya Eropanya juga sama. Istilahnya dia konsolidasi dekat-dekat resistan begitu. Kita lihat dulu untuk harga komoditas. Untuk crude oil masih turun ya, 80-an. Natural gasnya ini yang naik ya, natural gas yang naik. Jadi terkait energi, gas, perhatikan. Coalnya juga bermain di kisaran 340, 350 ya. Jadi coal ini naik teman-teman. Emas retracement, CPO akhirnya setelah retracement kemarin akhirnya ini rebound ya. Kan sempat di 38.000, maksud saya 3.800 ringgit, sekarang ke 4.150-an ya. Jadi CPO ada rebound. Kemudian untuk tin permetalan dia masih retracement, sedangkan untuk nikelnya teman-teman ini sudah di ada rebound dari retracementnya kemarin ya. Nah, teman-teman yang bisa perhatikan untuk harga yang terkait batu bara itu memang dia naik sekarang. Di kontrak batu baranya itu sekitar 350. Jadi bisa perhatikan saham-saham yang terkait batu bara masih ini dari kemarin ya. Dari kemarin, kalau di bahasan saya kemarin itu kaitannya adalah
yang ini. Kaitannya lupa dibahas, sekelompok saham ini mulai kenceng ya. Itu adalah batu bara dan terkait energi ya. Nah, kalau kita lihat ini memang sektor saat ini yang masih menarik adalah terkait energi ya teman-teman. Terkait energi seperti itu. Namun demikian hari ini teman-teman ada satu sektor grup atau sektor finansial ya, di mana ini adalah satu grup yang sudah cukup lama terkoreksi. Namun demikian sudah ada konsolidasi yang cukup lama juga. Nah, itu adalah selalu saya cari suatu saham yang ada konsolidasi begitu. Nah, kira-kira apa sih sektor apa dari sektor apa? Sektornya finansial. Sahamnya dari grup apa? Teman-teman mungkin sudah cukup hafal ya yang ngikutin channel saya. Itu adalah ini dari banking ya, dari grup Penin. Teman-teman bisa lihat grup Penin itu, nih saya bahas dari PNBN ya. Ini internet saya main-main nih kayak gini nih. Nah, ini kita refresh dulu. Ini benar-benar mengganggu saya internetnya. Ini loadingnya muter-muter teman-teman. Jadi ini adalah grup Penin. Memang grup Penin ini kan, nah sebentar teman-teman, saya logout dulu aja ya. Lambat banget internet saya teman-teman. Nah, ini saya bahas ya. Ini adalah grup Penin ya. Grup Penin ini teman-teman kalau kita lihat dia itu sudah dalam koreksinya ya. Sudah dalam koreksinya. Ini saya bahas dulu dari PNBN dulu ya. PNBN dulu. Bank Penin Indonesia ini adalah swing low yang saya ambil ya. Kemudian dalam tren naik ini teman-teman, ini adalah swing high-nya. Dalam tren naik ini untuk Penin ini dia terkoreksi ya, retracement. Supportnya yang pertama di sini di 23, retracement itu di 2492 jebol ya. Jebol, kemudian 38 retracement, supportnya yang kedua juga jebol. Nah, Penin ini nurut banget dengan Fibonacci teman-teman ya. Ketika break dari 38 retracement di sini, ketika break dari 38 retracement, dia mencapai targetnya di sini. Memang targetnya ketika break dari 38 retracement itu di sini. Dan ini juga cukup lama ya dia konsolidasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari bursa. 7 hari bursa itu hampir 2 minggu. Nah, ini adalah titik koreksi ringan dan ini titik koreksi yang lebih dari 38 retracement. Kalau misalkan dia terkoreksi lebih dari 61, turun lagi, ini sudah nggak bagus. Tapi kalau dari 61 seperti ini dia rebound, saat ini dia ada potensi naik atau potensi konsolidasi atau istilahnya potensi kenaikannya itu minimal sampai 38 retracement. Saya gambarkan dengan warna lain. Nah, hijau kayak gini. Jadi dia rebound dari 61 retracement itu di 2000, itu potensinya adalah minimal ke 2300 teman-teman. 2300. Nah, kalau seandainya memang benar ini adalah merupakan swing low, bisa coba geser nih Penin ya. Kemudian saya geser ininya ke sini. Kita ukur dalam tren turun ini kemudian naik. Resistannya sih ada di berapa sih? 2160 di sini. Kemudian 2250. Targetnya dia 2340. Jadi ada dua ya. Kalau teman-teman memandangnya dari Fibo yang kiri, maka minimal targetnya di 2300. Fibo kiri ini adalah dalam tren naik dia terkoreksi dan rebound dari 61, maka targetnya minimal ke 38 retracement di 2300. Kalau yang kanan ini adalah dalam tren turun ini dia mulai naik, resistannya adalah 1, 2, targetnya ke 50 retracement di 2360. Nah, sekarang kita ukur dulu untuk trennya dari Penin gimana. Penin memang secara tren PNBN ini boleh dibilang arahnya lagi nggak bener. Jadi sejak dari sini memang dia tidak sideways ya. Dia trending. Alasan saya bisa katakan dia trending adalah ADX-nya nongol merah ini. Ini adalah ADX yang mengatakan kalau ADX di atas 20, jadi di atas 20 ini dia trending. Cuman arahnya ternyata sejak tanggal 28 Oktober
di sini dia sudah arahnya udah nggak bener. Jadi mulai dari sini, mulai dari 23 atau support pertama jebol itu dia udah nggak bener arahnya. Kenapa? Karena birunya udah nggak nongol. Yang nongol yang kosongannya ini. Nah, saat ini penin ini kalau dari indikator ini sepertinya kalau besok lanjut naik maka akan terjadi cross up dari plus DI ke minus DI atau akan nongol birunya. Ini perkiraannya besok kalau seandainya dia naik. Nah, ini bisa teman-teman padu dengan Fibo-nya ya, Fibonacci-nya bahwa pengguna Fibo itu bisa masuk pada area ini. Pada area 1996 sampai sekitar 2200-an. Tapi sekarang 2100 ya. Bagaimanapun spekulatif buy area sekarang ini 2000 sampai 2200 itu sifatnya masih spekulatif buy. Semakin teman-teman bisa membeli di bawah tapi masih di atas support, di rentang hijau ini tapi masih di atas support, itu semakin bagus. Cuman teman-teman juga harus tahu ketika dia break dari 61,8 ini artinya koreksinya dia udah ekstrim banget. Kenapa? Karena saya udah sampaikan bahwa 0 sampai 38 tuh koreksi ringan, kemudian 38 sampai 61 itu koreksi yang ya sudah inilah, sudah umumnya koreksi memang di situ di 50 retracement, tapi kalau jebol dari 38 targetnya ke 61. Tapi seandainya dia tembus lagi ini sudah nggak bagus. Kalau udah jelek banget trennya, udah habis lah. Tren yang kita ambil ini udah habis. Tren yang ini udah habis ya. Jadi teman-teman perhatikan, walaupun ini ada potensi rebound, tapi yang harus dilihat adalah di 2000 itu sepertinya merupakan supportnya kuat. Begitu, itu adalah Penin Bank. Nah kemudian seia sekata atau satu grup, karena dia satu grup pergerakannya sama, adalah PNBS ya. PNBS ini sedikit agak berbeda dengan PNBN ya. PNBN, kalau PNBN hitungannya selama dia konsolidasi, dia cenderung bermain di dasar. Kalau PNBS ini dia selama konsolidasi sebenarnya dia ngebentuk higher low. Ya, seperti ini, seperti ngebentuk trend channel. Nah, dari sini juga kita bisa ngelihat sebenarnya birunya hijaunya udah nongol, namun belum terjadi cross up. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kalau misalkan besok dia lanjut naik, maka sinyal confirm dari trend atau sinyal confirmnya akan nongol. Kalau teman-teman pengguna Fibo itu masuknya tentu dari 0 sampai 23, agak spekulatif memang ya, agak spekulatif memang. Tapi once atau sekali ini arahnya benar, lumayan begitu profitnya. Cuman saat ini yang juga harus diwaspadai adalah saat ini tuh volatilitas lagi tinggi. Istilahnya sudah masuk ke HFT ya, high frequency trading. Tradingnya udah cepat sekali, untung buang, cuan lepas begitu. Saya sendiri sebenarnya bukan aliran cuan lepas ya. Saya itu sebenarnya tipikal old school ya, orang-orang lama. Artinya kalau untung maunya sebesar mungkin. Masalahnya saat ini nggak bisa. Volatilitas lagi tinggi banget dan orang itu sudah connected banget ke OLT begitu loh. Jadi suatu market yang mana para tradernya itu sangat-sangat terkonek ya, karena kan dengan OLT seperti online trading itu volatilitas bisa sangat tinggi dan itu harus membuat saya harus menyesuaikan. Kadang kalau memang mau masuk posisi ya mau nggak mau, ketika harganya udah nggak bener, udah mau turun ya buang aja gitu. Kalau mau hold kadang itu balik arah ya. Itu PNBS secara tren kemungkinan kalau dia lanjut besok dia akan confirm di indikatornya. Coba kita tengok dengan menggunakan indikator yang lain. Dari indikator yang lain sebenarnya PNBS ini, indikator momentum ini baru bermain hari ini, momentumnya baru mau naik hari ini. Karena momentum sebelumnya ini kan dia baru beranjak dari dasar ya teman-teman. Momentum sebelumnya ini dari sini kan dari dasar baru menuju ke 0. Nah, satu saham kalau ya seperti ini memang sangat spekulatif masih, karena saham-saham yang bagus tuh biasanya momentumnya harus kuat, harus di atas 100. Itu berarti niat bener.
Nah, kalau pengguna MACD juga nih kisaran di sini sudah mulai entry, tapi ini jadi lama banget ya karena dia konsolidasi. Memang paling confirm itu kalau sudah nyebrang. Nah, ini MACD-nya udah mulai nyebrang, walaupun ya mungkin teman-teman yang masuk di saat nyebrang sekarang udah mulai agak telat gitu. Nah, ini yang cukupan lebih bagus maksud saya, pergerakannya adalah PNLF sih menurut saya. PNLF menurut saya ini. Nah, ini sharp ya. Turunnya nggak pakai konsolidasi. Jadi, nah jelas kan teman-teman ketika dia, oke, kita coba tarik Fibo aja biar teman-teman paham ya. Nah, ini pertama kita lihat dulu dalam tren naik ini ya. Ini adalah swing low ya, ini adalah swing high-nya ya. Terus koreksinya dia itu kan support pertama jebol, support kedua jebol, ada target ke 61 retracement. Padahal di sini juga ada demand area yang cukup besar. Tapi sepertinya di 78 ini demand-nya lebih confirm. Lebih banyak historic price di situ. Turun di situ. Sebenarnya di sini kan sudah ngebentuk nih. Seperti konsolidasi. Ya, tapi nggak kuat ternyata. Walaupun ada demand juga di sini, ada support juga di sini. Breakdown. Rebound, nah reboundnya V-shape. Nah, kenaikan ini, reboundnya ini kita sekarang bisa ukur. Langsung kita ukur PNLF ini berapa. Ini menarik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari bursa. 8 hari bursa itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari bursa. Berada di bawah 38 retracement, di bawah 23,6 retracement. Baru hari ini breakout. Nah, dorongan dari volume hari ini, apakah ada volume? Maksudnya kenaikan hari ini apakah ada volume? Sayangnya volumenya kurang begitu kuat. Tapi indikatornya oke ya. Volumenya itu akan bagus, teman-teman. Volumenya akan bagus atau indikatornya akan bagus bila volumenya seperti ini. Jadi kalau volumenya itu nanti begini, saya yakin indikatornya akan bagus. Ya. Ini grup Penin juga, Penin Financial cukup ini ya, seragam pergerakannya dan enak lah seperti itu. Cukup inilah maksudnya apa ya? Ada kesempatan untuk swing trade seperti itu ada dan polanya juga patternnya juga jelas sekali untuk kita bisa lihat di mana resistan-resistannya begitu. Kemudian Penin juga sama, Penin Invest juga sama. Ini udah sering saya bahas juga. Koreksinya dia itu ekstrim banget ini koreksinya. Koreksi ini ekstrim banget ya. Karena apa? Karena teman-teman bisa lihat ya dalam tren naik ini dari sini saya ambil. Swing low-nya saya ambil dari sini. Swing high-nya saya ambil dari sini. Dalam tren naik ini teman-teman, koreksinya dia support pertama, support kedua, di sini jebol target ke 61. 61 overshoot. Ya karena memang di sini nggak begitu kuat, lebih kuat di sini supportnya. Jadi menentukan support itu memang bisa menggunakan Fibo, tapi kita juga harus ngelihat sebanyak apa demand yang pernah ada gitu loh. Cinta yang pernah adanya sebanyak apa gitu. Oh ternyata di area sini lebih banyak. Orang akan cenderung, oh saya antri di sini aja karena di sini sebelumnya adalah merupakan demand area jadi support ya. Oke. Nah ini kan dia udah rebound. Nah sebenarnya kalau teman-teman itu pengguna Fibo, bener-bener kok bisa dapat harga-harga tuh bawah banget. Belum terlalu kenceng lah. Nah kira-kira ini karena turunnya dalam jadi jarak Fibo-nya jauh ya. Nah, area sini sampai sini ini spekulatif buy. Sangat spekulatif buy. Karena rata-rata orang yang confirm itu masuknya di 38 retracement di sini. Atau ya di sini, kira-kira di sini. Tapi kan udah telat hitungannya. Karena trading ini kan intinya siapa yang cepat dia yang ya bisa dapat inilah masuk lebih tepat. Nah, kita lihat dulu dari indikator. Kalau dari indikator tambahan, tentu teman-teman udah telat. Itulah kenapa saya kurang suka menggunakan indikator. Karena kalau menunggu indikator itu baru, ya hitungannya baru hari kemarin. Hari kemarin, kalau menunggu indikator itu baru hari kemarin. Tapi kalau mau sedikit spekulatif, ya mungkin kita pecah dulu. Kalau mau beli 100 lot, kita pecah 50 lot dulu. Pas kemarin-kemarin belinya. Nah,
Sehingga ketika harganya confirm sekarang baru kita mulai masuk lagi. Begitu ya. Ini penin grup-grup ini menarik ya. Terus kemudian nah itu tadi bahasanya ini ya teman-teman. Bahasanya adalah saham-saham grup finansial ini mulai rebound. Nah, ini akan saya sisipkan untuk grup banking ya teman-teman. Grup banking kondisinya saat ini seperti apa, kita bisa lihat dulu. Grup banking ini secara umum harganya dia nggak kemana-mana loh. Secara umum dia nggak kemana-mana kan. BNI di situ-situ aja, Bank Mandiri juga nggak kemana-mana. Kondisi seperti ini nggak mungkin kita bisa masuk terus. Apa ya kurang sip gitu loh. Karena rentang geraknya sempit dan sideways. Dan ini kan saham yang secara nominal gede, jadi fee-nya juga gede, kalau mau trading juga susah ya. Nah, BCA juga nggak kemana-mana. Ya memang ada yang nanya, Pak, saham-saham banking kayak mau all time high. Memang, ya karena apa ya? Karena laporan keuangan dari banking kan bagus semua. Terus ya COVID hitungannya udah membaik, ekonomi udah jalan juga kan di negara kita kan. Kemarin juga kita deflasi kan gitu. Terus apa lagi ya? Ya intinya bisnis sedang baik lah begitu ya. Ekonomi nggak seperti yang kita khawatirkan kemarin. Indonesia sendiri kan udah mulai tumbuh juga. Biasanya tercermin dari perbankan sih teman-teman. Kalau ekonomi itu down itu atau terjadi pandemi kayak kemarin, market dip itu yang paling cepat hancur saham bank. Tapi ketika ekonomi rebound, biasanya sudah nggak mungkin dapat saham bank murah. Jadi mungkin teman-teman yang ngikutin channel saya udah lama tahu ini. Bahkan beberapa teman saya pun yang nggak intens di trading saham, tapi sesekali masuk ketika ada momentum, mereka sempat nanya, Pak, saya masuk saham apa Pak enaknya? Ketika itu setahunan yang lalu, itu saya ingat BNI di masih kisaran di 2021 teman-teman, ya mungkin dapat di harga murah masih. Udah 2 kali lipat ya di berapa ya? Setelah saya ingat itu 2021 dia masuk ya teman-teman. 2021 itu kisarannya sepertinya di 3 ribuan ya teman. Enggak. Di sini. Sebelumnya juga ada yang masuk di kisaran 3 ribuan, terus 2021 ada yang masuk kisaran mungkin di 5 ribuan. Nah, terus kemudian naik sampai sekarang ya. Jadi ada 2 teman yang saya tahu karena dia WA saya. Dia bukan trader harian tapi dia adalah momentum trader ya. Ketika ngelihat pergerakan momentum yang begitu kuat dia akan masuk begitu karena nggak sempat. Namun demikian untuk saat ini yang bersangkutan karena masih pegang ini mau jual juga ini. Jadi sebagian aja kemarin dijual, cuman nggak masuk lagi. Saya saranin nggak masuk lagi karena ini udah di puncak juga kan. Ya walaupun memang ada kemungkinan untuk all time high untuk saham-saham yang terkait perbankan ini ya. Kemudian coba kita lanjutkan dulu beberapa bank. Nah ini BDMN juga sebenarnya sudah mulai ngegas gitu teman-teman. Tapi ini ternyata masih cukup berat ya. Karena sepertinya ada resisan volume karena penurunan kemarin kan cukup dalam ya. Powerful. Jadi mungkin masih ada yang nyangkut. Jadi ketika harganya naik masih ada yang keluar. Saya aja juga keluar kan di sini. Ya itu hitungannya cut-loss dikit begitu. Kemudian Bank Niaga nggak kemana-mana. BTPS nggak kemana. Ini sebagian masih belum gerak ya, banking masih belum gerak sebagian. Kemudian ini sekalian saya bahas perdigitalan ya teman-teman. Arto kemarin kan ARB. Arto sementara saya nggak punya, udah saya buang semuanya. Kemudian ada yang bergerak juga kok hari ini. Oke, kita cek dulu. Hari ini khusus bahasan bank ya teman-teman. Bridge belum kemana-mana. Ini nggak ada pergerakan. BNBA nggak, dia balik arah lagi. BNBA ini tadi kayaknya sempat tinggi loh. Kita cek dulu. Ini tanggal 23. Tadi kayaknya sempat tinggi loh teman-teman. Kita lihat di 10 menit dulu coba.
Kita lihat tuh dulu 22. Iya kan? Nih. Ini tanggal 22 yang kiri, yang kanan tanggal ini, yang kiri tanggal 22, yang kanan tanggal 23. Jadi bener ini tadi sempat tinggi terus turun beberapa karena saya sempat lihat running trade ya. Saya sempat lihat running trade. Cukup hafal. Oke, ini Bevin. Bevin belum retracement. Itu aja teman-teman. Mungkin nanti ke bahasan sektor lain saya akan bahas di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.